wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Isti. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Bu Isti? Silakan bercerita. Ada apa atau ada yang perlu Bu Isti ceritakan kepada saya? Silakan. Ya, saya punya masalah di kelas saya kan ada satu ABK ya Pak ya, gitu kan. Ya, namanya Vincent ya. Nah, terus udah gitu dia itu apa sih namanya dari surat keterangannya itu dia diketahui kalau anak tersebut bukan anak untuk anak kelas 4, tapi dia untuk anak 4 tahun. Nah, setelah itu gitu kan. Jadi ya kita tahu lah ya anak 4 tahun itu kayak gimana gitu kan. Jadi kalaupun kita belajar sesuai anak kelas 4 ya jangankan untuk segala macam membaca aja dia susah. Akhirnya saya ngajarin dia sendiri apa sih namanya baca. Pertama saya ajarin dia baca. Baca menyambungkan huruf tuh dari ya babi bu bebo sampai itulah ya gitu kan ya. Terus udah gitu akhirnya lama-lama pertama saya ajarin babi bebo terus udah gitu saya ituin kan diktein. Pas di diktein itu apa sih masih nggak bisa juga saya sampai kadang-kadang aduh apa ya gitu anak ini diajarin apalagi ya sudah berbagai cara diajarin ntar dia lupa lagi hari ini ingat gitu kan ya besok saya diktein lagi dia lupa lagi sampai kadang-kadang aduh anak ini diajarin apa ya gitu kan ya kalau menyalin kan dia udah bisa gitu kan ya maksudnya saya kepengen anak ini progres lah ya maksudnya bisa baca apa segala macem gitu kan ya tapi ya itu apa sih namanya karena kemampuan 4 tahun ya jadi diajarin kayak gitu juga nggak bisa makanya kadang-kadang suka mentok apa ya saya ngajarin apa lagi ya gitu kan nah ya saya ngajarinnya di sela-sela kalau anak-anak murid saya udah dikasih tugas saya baru manggil dia kan untuk belajar di meja saya sendiri gitu kan ya nah itu saya mentok kadang-kadang aduh apalagi ya harus saya ajarin ya apalagi ya untuk saya ajarin ya itu kan kadang-kadang Baik, tadi Ibu Esti sudah ceritakan ya situasi yang Ibu Esti saat ini sedang rasakan. Ya. Kemudian situasi ideal apa yang mesti atau yang Ibu harapkan itu ke depannya tentang siapa Vincent ya seperti itu. Apa yang Ibu Esti harapin dari seorang Vincent atau pola apa yang Bu Esti ke depannya ingin lakukan seperti itu. Sebenarnya sih saya kepengen peningkatan ya, seenggak-enggaknya dia bisa baca lah. Tapi kayaknya apa sih namanya? Semakin saya berusaha, saya kayaknya sampai akhirnya mentok di jalan. Paling akhirnya ujung-ujungnya paling saya hanya ya udah gitu kan ya. Jadi kalau ngediktein ya saya kalau dikasih tahu hurufnya ini B, A dia ngerti. Tapi kalau untuk ba gitu kan misalkan bakso gitu kan ya saya nyebutin BASO dia bisa tapi kalau untuk ba hurufnya apa gitu dia udah bengong kayak gitu kan ya ya udah paling ya jalan satu-satunya kembali ya saya ajarin lagi BASO jadi nggak ada peningkatan akhirnya saya gini aduh apa ya gitu kan sampai kadang-kadang aduh bingung ngajarin apa ya biar ada peningkatan gitu kan masa nggak stuck di situ aja gitu kan. Ada cara yang misalkan Ibu Esti bisa lakukan terkait apa namanya kekurangan yang ada atau kebutuhan yang Vincent bisa dapatkan dari Ibu seperti itu. Ya paling itunya ya peningkatannya itu ya itu emang harus benar-benar sabarnya harus benar-benar sabar sekali ya benar-benar yang kita mimiknya dia kayak kita ngomong sama orang itu ya misalkan kayak lihat mulut saya lihat mulut bu guru gitu kan ya ba itu B-nya itu kita mingkemin kayak gitu ntar dia baru
Gitu paling cuman kayak begitu aja sih, tapi emang benar-benar harus sabar luar biasa gitu aja sih Pak, mungkin peningkatannya. Nah, Begitu juga dari strategi yang Ibu Esti lakukan, itu menurut Esti ada peningkatan tidak dari Vincent itu? Seperti ya itu. peningkatan mungkin sedikit ya Pak ya, sedikit Nah, banget deh, tapi nggak sekepengen harapan saya, maksudnya baca dengan kayak anak kelas 1 makin ke sini makin bisa segala macam, ya itu pada peningkatannya ya cuma umumnya. sedikit. Tapi Gitu kan. tapi Ibu Esti memahami kan situasi Vincent ini, bahwa Vincent termasuk apa namanya anak Anak berkebutuhan usia 4 khusus yang tahun. anak berkebutuhan khusus yang polanya itu seperti anak 4 tahun, dan itu Ibu Esti pahami ya. Iya. Oke, berarti artinya dari strategi yang Ibu Esti lakukan pada saat melakukan pembelajaran, berarti Ibu Esti bisa memilah ya seperti itu antara Iya. perlakuan kepada Vincent seperti itu. Iya, kita Oke. Terus harapan apa dari Ibu Esti terkait perkembangan selanjutnya yang bisa Ibu Esti lakukan untuk mengatasi mengatasi kesulitan belajar yang ada di diri Vincent? Kira-kira seperti apa? Ada ya gitu itu rencana kali ya. apa? Mungkin karena apa sih namanya, pengharapan kita yang terlalu tinggi kali ya, Pak, ya. Maksudnya karena saya merasa murid-murid saya kelas 4, jadi seenggak-enggaknya dia harus itulah, tapi ya akhirnya kembali lagi, oh iya, dia hanya anak usia 4 tahun yang kalau misalkan anak usia 4 tahun tahu sendiri kan, berarti dia emang belum, bisa untuk, membaca apa segala macam. Jadi ya kembali, ya itu aja sudah mulai peningkatan istilahnya walaupun kita, bakso, gitu kan, kita lihat lihat mimik Bu Guru gitu kan. Dari mimik Bu Guru itu dia itu ya mungkin itu sudah suatu peningkatan ya buat dia. Walaupun kalau kita berharapnya mungkin terlalu tinggi kali ya, pencapaiannya terlalu tinggi, jadi kadang-kadang karena pencapaian yang tinggi, jadi tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin gitu kali ya Pak ya, harus menyadari itulah ya, kemampuan anak, Seperti itu ya, itu paling yang menyadari saya kemampuan pikirkan. Anda. Berarti saya bisa simpulkan Bu Esti sudah mulai memahami bagaimana cara memperlakukan antara anak yang satu dengan anak yang lain ya, seperti itu. Kemudian juga tadi Bu Esti akan lebih intens lagi memberikan pola pengajaran yang berbeda pula dengan cek, halo. Baik. Ada suara? Udah. Terdengar suara saya? Udah keputus-putus ya Pak? Keputus-putus ya Pak? Okay. Mungkin jaringannya. Ada lagi yang bisa Ibu Esti ceritakan terkait bagaimana caranya Bu Esti menangani anak kebutuhan khusus yang memang berbeda di antara yang lain seperti itu. Harapan ke depan apa yang bisa Ibu Esti lakukan? Mungkin harapannya ya itu kali ya, saya tidak putus asa, harus semangat terus mengajarkan anak-anak, walaupun kadang-kadang suka gitu kan, gergetan juga sih gitu kan, maksudnya kita kepengennya pencapaiannya tinggi, tapi ya peningkatannya itulah ya. Mungkin itu prestasi tertinggi bagi seorang Vincent dengan kebutuhan yang berbeda dengan rekan-rekan yang lainnya ya, seperti itu. Jadi kita juga harus memilah, tidak bisa semuanya disamaratakan bahwa nilainya harus sama seperti itu, karena ada batas. Mungkin Vincent batas prestasinya di sini, batas kemampuannya di sini, jadi bisa memilah seperti itu ya, seperti yang Ibu Esti lakukannya. Betul. Baik. Oke, Bu Esti, terima kasih atas atas sharingnya. Dan ternyata Bu Esti juga luar biasa ya, sudah mampu mengkondisikan kelasnya ya, apalagi menghadapi ada beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti Vincent, dan Bu Esti bisa menanganinya dengan cara Bu Esti tadi itu. Dan harapannya ke depan seperti apapun Bu Esti sudah bisa membayangkan untuk
Itu terima kasih Bu Esti, saya akhiri pertemuan ini. Ya, terima kasih juga Pak. Sama-sama Bu Esti. Terima kasih juga sudah bisa sharing-sharing. Sama-sama. Baik, itulah percakapan kami antara coach dengan kuci, simulasi pendekatan supervisi akademik melalui kuci. Terima kasih. Lanjut berarti saya. Lanjut. Oke. Kita lanjut Pak Her. Assalamualaikum Pak Her. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya baik dan saya sangat senang sekali itu bisa bertemu dengan Ibu Esti. Iya, gimana nih Pak Her? Ada permasalahan yang terjadi, ada yang bisa kita sharing-sharing, kita berbagi. Semoga penyelesaian masalahnya itu bisa meringankan beban kita yang ada di hati kita. Gimana? Iya, ada yang bisa dibantu? Iya Bu, ini terkait pembelajaran PJO kan Ibu, ada beberapa anak yang mempunyai karakter hiperaktif. Ini saya agak sedikit kurang begitu bisa mengkondisikan pada saat jam belajar olahraga, pada saya saat merapikan barisan, mengkondisikan kelas. Ada saja anak-anak yang menurut saya ini hiperaktif. Jadi selain tidak konsentrasi dalam belajar dengan aktifannya peserta didik ini juga sangat mengganggu proses PBM ini karena suka mengganggu teman-temannya, dia lari ke sana, lari ke sini, seperti itu Ibu. Oh begitu Pak. Terus gimana tuh Pak? Biasanya Bapak menyelesaikan anak-anak yang nggak bisa diem segala macam. Biasanya Bapak melakukan tindakan apa Pak untuk mereka? Saya kadang marah tuh Bu sama anak itu, misalkan namanya Alif. Alif, kamu diam. Coba sekarang kan sudah masuk pelajaran PJOK. Coba kamu diam dan saya sudah suruh, kemudian tetap namanya aktif ya. Kadang kadang dia sudah sudah rapi, tiba-tiba nggak begitu lama dia lari-larian ke sana kemari, seperti itu. Iya emang kalau anak kalau anak memang itu ya Pak ya suka ya kalau anak kadang-kadang manusiawi ya Pak ya kadang-kadang kalau itu, tapi kadang-kadang kalau Bapak sendiri menghadapi anak yang nggak bisa diem, kadang-kadang mereka juga mungkin cari perhatian ke Bapak untuk menanganinya biar teman-temannya juga bisa belajar dengan santai. Apa tuh Pak tindakan yang Bapak bisa lakukan biar anak-anak bisa diem, terus udah gitu mereka juga jadinya belajar dengan nyaman dengan teman-temannya. Apa yang bisa Bapak lakukan biasanya Pak? Itu yang saya lakukan ya, saya lebih fokus sama anak-anak yang misalkan taruh ada 30 anak dan satunya Alif, berarti saya fokus sama 29 gitu. Ya, anggap aja biarkanlah si Alif ke mana-mana dengan keasikannya dia, suka lari ke sana kemari. Nah, akhirnya saya fokus ke yang 29 anak ini, saya menyampaikan segala sesuatunya tentang materi yang akan disampaikan di PBM tersebut. Jadi saya lebih ke ya sudahlah karena susah diatur ya seperti itu, ya sudah biarkan saja Alif main-main gitu. Tapi tetap saya kontrol seperti itu. Misalkan kalau dia udah mulai jauh, saya panggil lagi, ayo kembali ke sini. Nah, dia balik dengan aktivitasnya dia yang kadang suka dengan asik dengan dia sendiri gitu, gerak-gerak sendiri, susah konsentrasi kalau saya lagi menyampaikan materi. Dia kadang iseng sama teman-temannya, colek-colek, atau mungkin dia sekedar malah ngajak ngobrol teman yang lain, seperti itu sih Bu. Jadi saya lebih ya sudahlah biarin begitu. Tapi biasanya anak yang kayak gitu yang banyak cerita ya Pak ya, maksudnya banyak cerita, jadi kita ada cerita ya Pak ya, istilahnya kalau kata kembang mah itu kembangnya ya, kalau nggak gitu anaknya lempeng semua, kita nggak ada bunga-bunga dalam, kalau kata masakan mah nggak ada roikonya ya Pak ya, nggak ada gurih-gurihnya ya Pak. Ya itulah kita dituntut untuk kesabaran kita ya Pak ya.
Terus Iya, biasanya betul. tapi tetap anak itu kan ikut mengikuti pelajaran. Tapi biasa anak-anak itu paling seneng loh Pak pelajaran PJOK. Mereka sudah menanti-menantikan selama seminggu itu, pasti anak-anak itu paling menanti-menantikan pelajaran adalah PJOK. Betul. Iya, memang asik, asik pada saat itu. Tapi kan pada saat saya memberikan materi kan, ya misalkan pada saat masuk pembelajaran saya rapikan dulu. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini salah satunya Alif ini nih nggak bisa tenang gitu. Jadi dia kadang nanya-nanyanya tidak logik dengan apa yang saya sampaikan. Misalkan saya materinya kemana, dia nanyanya apa. Kemudian celetak celetuk, kemudian lari ke sana nggak konsen gitu. Jadi saya terkadang ya karena mengganggu yang lain, jadi konsentrasi yang lain pun jadi malah alif gitu. Jadi saya sendiri ya sudah alif, saya bilang kamu jangan ganggu teman-teman kamu tolong hormati saya, tolong hargai saya seperti itu. Iya. Terus ke depannya lagi Bapak mau gimana tuh Pak dengan alip-alip yang lain tuh biasanya tuh? Saya sih berharap apa ya, ada perubahan dari Alif gitu, ada perubahan dia bisa lebih konsentrasi lagi pada saat olahraga, kemudian dia pun bisa apa ya, bisa lebih tenang lagi, nggak mengganggu teman-temannya seperti itu sih Bu. Terus biasanya selain apa sih namanya Bapak ya sudah dibiarkan aja gitu kan ya. Terus selain itu juga Bapak apa tindakan Bapak terhadap Alif Pak? Saya mungkin sanksi ya, ke sanksi. Misalkan gini, Alif kalau sekali lagi kamu misalkan nggak bisa selalu berisik, selalu nggak perhatiin Pak Guru sedang menyampaikan materi, lebih baik kamu masuk lagi ke kelas. Itu. Jadi biar kamu di sana tenang, kamu istirahat di kelas. Kalau memang kamu mau ini, biarkan teman-teman kamu di sini belajar olahraga. Nah di situ baru Alif suka, iya Pak, siap Pak, maaf Pak. Alif diam seperti itu. Oh ya, berarti anak itu setelah dikasih peringatan baru dia langsung tenang ya Pak ya. Yang itu yang tindakannya sudah Bapak lakukan ya Pak ya. Betul. Iya. Walaupun anak-anak juga mereka pasti punya rasa takut dengan gurunya, makanya pas gurunya ngomong kayak begitu, dia langsung diem, langsung kembali fokus ke pembelajaran ya Pak ya. Betul. Sudah bagus yang sudah Bapak lakukan Pak. Bapak sudah apa sih namanya selain ngasih tahu Alif, Bapak juga sudah apa sih namanya ngasih tahu ke teman-teman yang lain. Jadi kalau mereka berlaku seperti Alif, pasti ada hukuman atau ada teguran yang sudah Bapak lakukan. Itu yang sudah Bapak lakukan itu bagus ya Pak ya. Sudah apa sih namanya mengasih contoh yang baik kepada teman-temannya, jadi sudah tidak ada lagi alif-alif di kelas itu gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi gimana Bapak masih ada ganjelan tentang alif-alif yang lain Pak? Mungkin kasus itu sih yang membuat saya agak sulit mengatur atau mengkondisikan kelas Bu, hanya kelas itu yang salah satunya ada Alif. Jadi saya ingin ingin membuat si Alif disiplin, namun saya terkadang agak bingung caranya seperti apa gitu. Paling yang itu yang tadi saya utarakan, bahwa pada saat kita sedang PBM, saya akan melakukan teguran yang sifatnya supaya Alif sadar dan disiplin. Kok nggak ada suaranya ya? Ada, aman. Udah. Oh, tadi sempat hilang mungkin sinyal kali ya. Oke, Pak Pak Herman masih sudah tidak ada lagi ganjalan? Sudah, mungkin itu saja sih Bu. Saya sudah
sudah bisa, nanti coba saya membuat strategi yang jitu ya, strategi yang pas yang bisa saya lakukan untuk penanganan seperti Alif ini. Mungkin itu aja sih. Oke. Terima kasih Pak Herman. Ya, Ibu, Alhamdulillah sudah sama-sama. menjadi guru yang baik, sudah menjadi idola dari gurunya, Amin. anak-anaknya. Amin. Semangat tetap menjadi guru Amin. yang terbaik. Amin. Salam dan Selalu yang bahagia. diidolakan anak-anaknya. Salam sehat selalu Pak Herman. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Elias, Ibu Esti. Itulah simulasi saya bersama Ibu Esti dalam modul kucing untuk supervisi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.